أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة ونبشركم تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الفتى قوة شديدا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi merupakan penggunaan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis atau aplikasi, baik dalam hal industri atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewasa ini akibat kemajuan teknologi, melambungnya dunia digital membawa apa yang berguna bagi generasi milenial. Akhir-akhir ini hadirin, generasi milenial sangat menyita perhatian di semua kalangan. Mereka sering menjadi perbincangan baik dalam hal pendidikan, kondisi mental, bahkan terkait penggunaan teknologi. Hal ini dikarenakan perubahan gaya hidup yang muncul dengan generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan lahirnya sikap yang disebut no-brainer dalam istilah Inggris Jawa. Seiring perkembangan zaman, media komunikasi dan teknologi semakin canggih. Akses dakwah pun dengan model baru, bahkan kini telah hadir para dai dengan materi, style, dan performanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan kebenaran Insinyur Soekarno berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjara, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami dalam menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Integrasi Media Sosial dan Stili Dakwah Milenial, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
bahwa ada 3 metode dalam berdakwah yang dapat disesuaikan dengan sasaran dakwah. Pertama, terhadap cendekiawan yang berintelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yaitu berdialog dengan kata-kata yang bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kedua, terhadap kaum awam diperintahkan menyampaikan dakwah dengan mau'izah hasanah, yaitu memberi nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka yang sederhana. Dan ketiga, terhadap ahlul kitab diperintahkan menyampaikan dakwah dengan jidal atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus tanpa ada kekerasan dan umpatan. Hadirin, metode dakwah milenial kini sedang dikembangkan oleh berbagai organisasi keagamaan. Mereka menyesuaikan dengan generasi milenial akibat majunya dunia digital. Kecepatan mengakses informasi merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindari di era milenial. Oleh sebab itu, hadirin, materi dakwah pun banyak disebarluaskan melalui saluran TV, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Sebagai contoh, akun yang bernama 164 channel yang didirikan pada tahun 2016 oleh NU. Di dalamnya berisi konten dakwah berupa video grafis dari pengajaran kiai pesantren yang di-stream agar dapat disajikan kepada masyarakat luas. Konten dakwah ini, hadirin, dapat kita akses melalui Facebook dan YouTube, sedangkan di Instagram hanya berisi tentang jadwal kajian-kajian dakwah. Hadirin, hal ini bertujuan untuk menyebarkan pemikiran Islam Nusantara dengan menyajikan aktivitas santri di pesantren yang menggambarkan budaya lokal yang dapat dinikmati oleh semua umat Islam. Namun tak hanya itu, dakwah dengan menggunakan teknologi sangat efektif agar masyarakat memanfaatkan teknologi dengan hal positif. Alangkah baiknya jika kita menggunakan sarana dakwah milenial dengan memanfaatkan media sosial. Kita tengok akhir-akhir ini, hadirin, generasi milenial tidak lepas dari gadget. Kemana mereka pergi selalu membawa gadget. Bahkan di kamar mandi pun mereka bermain gadget. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah, ya khataya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, fenomena ini sudah tidak langka lagi. Apalagi generasi milenial disibukkan dengan aktivitas shopping game online. Situs Kompas.com menyatakan bahwa lebih dari 60 juta dari seluruh penduduk Indonesia adalah pemain game online. Hal ini menjadi bukti sahih bahwa generasi milenial saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Lantas, hadirin, bagaimana agar mereka tidak terjerumus pada tayangan dan konten vulgar? Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. وَلْتَكُنْ
وَلْيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ Dan hendaklah di antara kamu segala umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam tafsir Jalalain juz 3 halaman 274 menjelaskan bahwa tata ma'ruf berarti segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ajaran Islam. Sedangkan tata munkar berarti segala perbuatan yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditujukan bagi sebagian orang yang menyeru kepada dakwah Islam, sebab apa yang diperintahkan merupakan fardu kifayah. Hadir sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari uraian kami tadi dapat kita ambil benang merahnya bahwa generasi milenial harus kita arahkan kepada hal-hal yang positif seperti dakwah kajian Islam. Dalam mengupayakan hal tersebut dapat kita padukan dengan media sosial sebagai ajang dakwah masa kini, sebagaimana syair Jawa berikut ini. Para muda ya siaga, dakwah jaga digital society. Papan yang mligi ilmu agama, berhikmat makarti mulya satuhu, kang tumrap ing para muda, tekun ibadah lan ngaji. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mangupati paringi santen menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Dipek gedang dipek delok sithik gedang wonten rata. Allahu